Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang berbahagia, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membahas pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Kali ini kita pada video yang ke-269. Pada video ke-269, kita masih membahas perihal pencurian, yaitu pasal 477 ayat 1 huruf C. Untuk pasal 477 ayat 1 huruf A dan huruf B sudah saya sampaikan pada video yang ke-268. Untuk rekan-rekan SHMK yang saya hormati yang baru bergabung, dipersilahkan menonton video sebelumnya, dan terkait pencurian dipersilahkan untuk menonton video ke-268. Pasal 477 KUHP baru, di mana pasal 477 ayat 1 ini adalah mengatur tentang pencurian yang dikualifikasi dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara paling lama atau denda paling banyak kategori 5. Dalam hal ini berarti 500 juta. Adapun saya ulangi lagi sedikit, definisi daripada pencurian adalah setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki, dan yang diambil adalah barang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Itulah yang dimaksud dengan pencurian. Kemudian ayat 1 huruf C pasal 477 KUHP baru berbunyi, pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang. Sebelum membahas lebih jauh, akan saya sampaikan juga bahwa terkait KUHP baru dengan KUHP lama, membaca pasal 477 ayat 1 huruf C, ini ada perbedaan. Kalau di pasal KUHP lama, yaitu pasal 363, itu ditulis dengan kata-kata pencurian hewan, di mana orang-orang hukum, ahli hukum mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hewan adalah binatang mamalia, binatang berkuku belah, binatang berkuku satu, termasuk babi. Ini yang dianggap hewan, bukan binatang ya, definisi hewan. Yang intinya bahwa hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang berguna bagi masyarakat, hewan-hewan yang untuk diambil baik tenaga maupun dagingnya atau keuntungan lainnya, yang pada intinya menambah nilai ekonomi masyarakat. Itu yang pada pasal 363 KUHP lama. Namun pada KUHP baru, di sini di pasal 477 ayat 1 huruf C, penulisannya adalah lain. Yaitu di sini adalah pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang. Berarti perbedaannya ada pada kata-kata hewan dan kata-kata ternak. Dengan adanya hanya di sini tertulis kata-kata ternak, maka menurut saya ini lebih luas. Sehingga apapun binatang, apapun hewan yang diternakan
ini masuk dalam kategori ini. Misalnya ikan, peternakan ikan kolam ditambak gitu kan. Itu kan termasuk yang diternak di perikanan. Itik, ayam, angsa yang memang diternakan, ayam kalkun yang memang diternakan. Kemudian domba bisa jadi, kuda bisa jadi diternakan, sapi, kerbau diternakan. Jangankan sapi, kerbau, buaya aja ada yang diternakan. Sehingga kalau itu memang posisi diternakan, yang dimaksud ternak adalah dikembangbiakan, dibesarkan untuk posisi menjadi mata pencaharian untuk memberikan penambahan nilai-nilai penghasilan, nilai-nilai ekonomi berarti masuk. Sehingga pendapat hukum saya adanya kata-kata ternak ini berarti lebih luas, tidak terbatas pada memamah biak berkuku 1, berkuku 2 termasuk babi. Tidak terbatas itu, tapi lebih luas. Ayam, itik, angsa, kambing, domba, sapi, kerbau, termasuk juga buaya dan ikan. Karena diternak. Ditambak itu kan diternak. Ada ikan, ada udang kan di situ. Itu untuk membahas yang pencurian ternak. Selanjutnya, barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang. Ya, barang yang merupakan sumber mata pencaharian ini ya bisa jadi barang itu yang digunakan untuk mencari nafkah. Misalnya profesi ojek online. Dia menggunakan sepeda motor untuk mencari nafkah utama dan untuk mata pencaharian. Sehingga sepeda motor miliknya ojek online akan berbeda dengan sepeda motor miliknya pelajar. Kenapa? Sepeda motor milik pelajar dia hanya untuk sekolah, untuk kuliah, tidak termasuk untuk mencari nafkah apalagi pencaharian, sama-sama sepeda motor. Namun kalau yang dicuri sepeda motornya tukang ojol, maka ini masuk pencurian yang dikualifikasi. Sebagaimana diatur di ayat 1, dipidana maksimal 7 tahun atau pidana denda maksimal kategori 5 atau 500 juta. Itu perbedaannya, sama-sama sepeda motor. Sehingga ini bukan jenisnya, bukan barangnya yang sama, tapi penggunaannya, pemanfaatannya. Digunakan untuk mata pencaharian atau digunakan untuk mencari nafkah utama seseorang atau tidak. Yang pelajar tidak. Kemudian bisa jadi juga kalau di Kulon Progo itu ada makanan khas Kulon Progo namanya geblek, dibuat dari bahan dasar singkong yang kemudian diolah sedemikian rupa. Saya tidak tahu lah itu bagaimana cara ngolahnya, namun akhirnya digoreng kemudian dijual. Nah, banyak itu mak-mak, mbah-mbah, putri itu yang pada jualan geblek itu. Nah, dia nafkah utamanya adalah jualan geblek. Kemudian andekan wajan atau penggorengannya itu dicuri oleh pencuri, maka masuknya kategori ini. Namun ada ibu-ibu rumah tangga, dia nafkahnya bukan menggunakan penggorengan atau wajan itu hanya untuk masak keseharian. Wajannya dicuri juga. Nah, kalau yang wajannya milik penjual geblek tadi karena untuk mencari nafkah utama, pencaharian sehari-hari, maka masuk kategori pencurian yang dikualifikasi. Namun, kalau yang miliknya ibu rumah tangga biasa, sama-sama wajan, ini tidak masuk. Itu contoh untuk memberikan pemahaman pada pasal 477 ayat 1 huruf C, sehingga bukan nilai barangnya, bukan bentuk barangnya yang sama, namun adalah fungsi kegunaan dari barang itu. Kalau fungsi dan kegunaan dari barang itu adalah untuk sumber mata pencaharian atau sumber utama nafkah seseorang, maka termasuk
pencurian yang dikualifikasikan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-269 membahas pasal 477 ayat 1 huruf C. Apabila ada hal yang salah, apabila ada hal yang keliru yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun melalui kolom komentar pada video Esa MH. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, dimohon dengan sangat untuk berkenan subscribe dan nyalakan notifikasi channel Esa MH. Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.